Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hidayah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian sistem dan informasi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Materi ini sangat penting karena di zaman sekarang hampir semua aktivitas manusia sudah menggunakan sistem informasi manajemen, mulai dari sekolah, perbankan, rumah sakit, perusahaan, hingga media sosial. Semua menggunakan sistem informasi untuk membantu pekerjaan agar lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, kita perlu memahami sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem, data, dan informasi, dan bagaimana hubungan ketiganya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem. Sistem adalah sekumpulan komponen atau bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, sebuah sistem tidak terdiri dari satu bagian aja, tetapi terdiri dari beberapa komponen yang saling mendukung satu sama lain. Dalam sistem biasanya terdapat 3 bagian utama. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem bekerja melalui proses tertentu untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan. Selain dalam komputer, sebenarnya sistem juga ada kok dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, sistem transportasi, sistem pendidikan, sistem pemerintah. Bahkan tubuh kita ini juga termasuk sistem loh, karena organ-organ tubuh saling bekerja sama agar manusia dapat hidup dengan baik. Nah, yang kedua ada karakteristik sistem. Sistem memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri penting. Yang pertama ada komponen sistem, yaitu sistem terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama. Contohnya pada komputer terdapat monitor, keyboard, mouse, dan software. Semua bagian tersebut saling mendukung agar komputer dapat digunakan dengan baik. Nah, yang kedua ada batas sistem. Setiap sistem memiliki batas yang membedakannya dengan sistem lain. Contohnya, sistem akademik kampus hanya mengurus kegiatan akademis seperti nilai dan jadwal kuliah. Selanjutnya ada lingkungan sistem. Lingkungan adalah segala sesuatu dari luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem. Contohnya, internet mempengaruhi sistem pembelajaran online. Jika internet bermasalah, maka sistem pembelajaran juga akan terganggu. Selanjutnya ada input. Input adalah data atau masukan yang dimasukkan ke sistem. Selanjutnya ada proses. Proses adalah kegiatan mengolah data menjadi sesuatu yang berguna. Selanjutnya ada output. Output adalah hasil akhir yang dihasilkan oleh sistem. Yang selanjutnya ada tujuan. Semua sistem pasti memiliki tujuan tertentu. Contohnya, sistem perbankan bertujuan untuk mempermudah transaksi keuangan nasabah. Nah, yang ketiga ada klarifikasi sistem. Sistem juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan luar. Contohnya, perusahaan yang selalu berinteraksi dengan pelanggan, supplier, dan masyarakat. Sedangkan sistem tertutup malah sebaliknya, sistem yang tidak banyak berhubungan dengan lingkungan luar. Contohnya, mesin otomatis tertentu yang bekerja secara mandiri. Selanjutnya ada sistem fisik. Sistem fisik adalah sistem yang dapat dilihat secara nyata. Contohnya, ada komputer, kendaraan, gedung, dan mesin. Nah, sedangkan sistem abstrak itu malah sebaliknya, sistem yang tidak terlihat secara fisik. Contohnya sistem organisasi, sistem perusahaan, atau konsep manajemen. Nah, yang keempat ada pengertian data dan informasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang data dan informasi. Yang pertama kita bahas tentang data dulu. Nah, data adalah fakta mentah yang diolah sehingga belum memiliki arti yang jelas. Contohnya angka penjualan, daftar nama mahasiswa, nilai ujian, atau jumlah barang. Data yang masih mentah biasanya belum bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, pengertian informasi sendiri adalah data yang telah diolah sehingga memiliki arti dan manfaat bagi penggunanya. Contohnya,
Data nilai mahasiswa diolah menjadi informasi mengenai mahasiswa yang lulus atau tidak lulus. Jadi, informasi membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Misalnya dalam perusahaan nih, data penjualan setiap hari diolah menjadi laporan penjualan bulanan sehingga manajer dapat mengetahui apakah penjualan itu meningkat atau menurun. Nah, yang kelima ada kualitas informasi. Informasi yang baik harus memiliki kualitas tertentu. Yang pertama, itu harus akurat. Yang kedua, harus tepat waktu. Yang ketiga, harus relevan. Yang keempat, lengkap. Dan 5, dapat dipercaya. Nah, selanjutnya ada hubungan dan sistem informasi. Sistem dan informasi memiliki hubungan yang sangat erat. Sistem informasi mengolah data menjadi informasi yang berguna. Jika tidak ada sistem, data akan berantakan, sulit diolah, dan tidak dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat. Nah, karena itu, perusahaan dan organisasi membutuhkan sistem informasi agar pekerjaan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Nah, selanjutnya, contoh sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sistem informasi akademis biasanya digunakan kampus untuk mengolah data mahasiswa, jadwal kuliah, absen, dan nilai. Selanjutnya, sistem informasi perbankan digunakan bank untuk cek saldo, transfer uang, pembayaran online, dan transaksi ATM. Kalau untuk sistem informasi penjualan digunakan toko biasanya untuk mencatat transaksi, mengatur stok barang, dan membuat laporan penjualan. Kalau untuk sistem informasi rumah sakit digunakan untuk data pasien, jadwal dokter, tekanan medis, dan pembayaran. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian sistem dan informasi. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.